Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan kami siswa-siswi dari SMA 1 Sukatani kelas 10 E6. Di sini kami ingin melakukan wawancara pada Bapak. Dasarnya itu kami diberikan tugas sosiologi hidup kami. Terus kami memilih untuk di sini di KUA karena tugasnya itu mencari lembaga agama. Kenapa kami memilih lembaga agama? Karena menurut kami ini sangat menarik. Terus kami juga ingin tahu lebih dalam ilmu-ilmu tentang KUA karena pada dasarnya kami awam. Saking awamnya kami baru tahu kalau KUA di Pleret itu ada di sini. Di dalam ya. Iya. Kira itu yang sering kita alami itu apa gitu, ternyata kawannya itu di sini. Iya. Mungkin perkenalan dulu ya, saya Siti Dolpa. Saya Yolanda. Saya Sinta. Saya Nida. Dan itu Mahadewi yang jadi kameramen ya Pak. Iya. Itu langsung aja sih, mangga ya Pak. Silakan. Sebelumnya saya mau nanya tentang pernikahan. Berapa sih usia ideal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan? Ya, usia. Dengan undang-undang baru itu ideal pernikahan laki-laki 19 tahun, perempuan sama 19 tahun. Jangan kurang 1 hari pun. Kalaupun kurang 1 hari pun tidak bisa di acara pernikahan. Jadi 19 tahun pas atau lebih boleh ya. Kalau dulu perempuan 16, laki-laki 19, sekarang sama. Jadi antara laki-laki perempuan usia pernikahan itu sama sekarang itu dari undang-undang baru. Ya. Jadi tidak ada istilah perbedaan usianya, jadi sama 19 tahun dua-duanya. Seperti itu. Sampai ini kayak apa? Persiapan menikah yang tepat itu seperti apa ya Pak? Persiapan. Siap segala-galanya ya. Jadi kalau mau nikah itu pertama harus siap ilmu tentang pernikahan. 2, ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, kedewasaan pribadi kita. Ini siapa dari awal. Jadi kalau kita udah siap, ekonominya sudah siap, kemudian usia kita sudah siap, kemudian yang penting ekonomi, usia, terus ilmu, terutama ilmu pernikahan itu sangat harus penting dimiliki. Karena nikah itu bukan untuk hanya berfoya-foya, tapi nikah itu ibadah. Bukan sesaat, tapi niatnya kita untuk selamanya ya. Bahkan sampai di surga gitu kan. Nikah itu niatnya ibadah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan ibadah kita dari ibadah di hadapan Allah ya, sampai juga bercita-cita sampai di surga, gitu kan? Kalau ilmu sudah mantap tentang pernikahan, insya Allah kita akan langgeng sampai di tujuan kita gitu ya. Jadi memang kayak namanya nikah itu seperti mudah emang nikah mudah ijab kabul, tapi setelah ijab kabul pasca nikah kesananya. Pasal nikah kesabaran kita persiapkan. Makanya kalau sudah siap ilmunya, insya Allah nanti rumah tangga kita akan harmonis, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Apalagi nanti kalau sudah titipin anak, omongan kita, yang itu kan amalan dari Allah, harus jaga baik-baik, dibiayai baik-baik, ya sampai pada sukses, kan? Semua orang bisa akan sukses ya. Tidak ada seorang pun yang mau sukses bau, tapi disitulah bahkan harus siap ilmu ya, haruslah. Berarti harus siap segala-galanya ya Pak. Segala-galanya tentu ya. Ekonominya saja belum tentu. Ekonomi banyak, ilmunya tidak dimiliki, otomatis tidak menjamin ya bagian utama. Harus seimbang berarti ya Pak. Seimbang ya, itulah. Lagi? Terus ada apa aja sih persyaratan menikah di KUA itu Pak? Persyaratannya mudah ya. Pertama KTP fotokopinya, 2 KK, 3 ijazah atau akte kelahiran ya, yang sinkron semuanya. Di antara KTP, KK, ijazah atau akte kelahiran sinkron, nama,
tempat tanggal lahir dan sebagainya harus dibuat semua. Sama ketika nanti jadi buku nikah, kalau ada perbedaan ke depannya susah merubah sekarang perbaikinya. Makanya dari awal-awal perbaiki dulu KTP-nya harus akte dulu kalau punya akte atau ijazah atau kemudian kakak KTP semua sama, tempat tanggal lahir harus sama semuanya. Kalau nggak sama tadi itu akan nanti ke depannya kalau kita ada masalah kan susah perbaiki. Kan sekarang di komputer aturan sudah berbeda lagi sekarang. Jadi setiap regulasi itu setiap periode ada perubahan. Jadi kalau salah itu sekarang semakin susah ya perbaikinya. Karena dari awal-awal kita persiapkan yang sinkron semuanya ya. Nah, seperti itu. Boleh ada yang salah berarti ya, Pak? Setelah itu komplit ada skala. Kalau perempuan yang perawat ya buat jaga gitu asal ada kesehatan dulu, ada LCMIL dari BKKBN seperti itu ya, tambahannya untuk tambahannya seperti itu. Sekarang ada yang bikin ETA ke desa gitu. Ya ada laki-laki bikin desa setempat, perempuan setempat dan disatuin lalu nanti proses jadi surat nikah seperti itu ya. Nanti apalagi kan ya Pak, kan saya pernah mendengar nikah siri dengan nikah di KUA itu berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di KUA ya. Kalau nikah resmi insya Allah tercatat jika ada punya surat nikah gitu kan, kalau resmi seperti itu. Jadi kalau siri itu artinya di luar KUA ya. Kalau sudah tidak masuk didaftarkan ke KUA itu nikah siri namanya. Nah, ruginya gimana? Nikah siri tidak akan punya surat nikah kalau nikah siri itu ya. Makanya kalau tidak punya surat nikah, apalagi nanti kalau punya anak dan sebagainya, jambut pada waris dan sebagainya, kita rugi ya nanti kan. Makanya nikah itu harus resmi ya, daftarin ke KUA gitu. Jadi rumit berarti ya, Pak, kalau itu? Iya rumit kalau di siri itu nanti akhirnya gitu pada akhir. Awalnya enak kan, awalnya enak nikah saja enak lah, kesana ke depannya ada masalah dan disitulah KUA tidak bertanggung jawab ya, artinya tanggung sendiri gitu ya, seperti itu. Silakan Selain menguruskan pernikahan, KUA juga menguruskan apa lagi? Pernikahan tentang wakaf ya di KUA itu tidak pernikahan dan wakaf di KUA ya. Kalau perceraian dan sarana keagamaan di KUA sebenarnya ya. Kalau perceraian adanya di Badan Agama nanti, jadi KUA tidak ada perceraian, hanya pernikahan saja dan wakaf gitu ya. Ya ditambah dengan kodis sarana agama gitu ya. Seperti itu kan. Itu masalah sih di antaranya ya. Kalau boleh tahu Pak, struktur yang di KUA itu apa aja ya Pak? Oh, dari mulai ada kepala ya, ada juga penghulu, ada penyuluh gitu ya. Di bawah penyuluh ada juga adanya penyuluh agama honorer seperti itu ya. Gitu. Dan nanti strukturnya bisa dilihat di situ ada dari mulai kepala sampai ke bawah. Ada kepala di sini nanti bisa dilihat ya. Kita lihat bersama ya. Di depan nanti lihat ya. Coba lagi. Lanjut, Pak, apa saja faktor utama penyebab banyaknya perceraian yang tercatat di KUA? Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu mungkin banyak faktor sebetulnya ya, perceraian itu. Pertama yang paling banyak faktor ekonomi. Makanya ekonomi ya. Jadi makanya jadi suami nanti harus persiapan. Kata Bapak tadi ya, harus siap dulu. Betul. Terutama faktor ekonomi. Di samping faktor ekonomi juga ada juga laki-laki yang apa namanya itu mudah apa namanya itu nggak nafsu tinggi terus itu temperaturnya tinggi, buku dan sebagainya, itulah kebanyakan seperti itu. Makanya harus sabar ya, kesabaran dalam pernikahan itu. Seperti itu. Terutama sekarang yang berusia itu jadi faktor ekonomi sih kebanyakan. Jadi kebanyakan perempuan yang buat cerai pada laki-laki, sebab laki-laki nggak usah kan, nggak punya penghasilan, kan. Sementara kebutuhan sehari kan banyak. Nah, biasanya perempuan sekarang gajian perceraian buat di agama, gitu ya. Jadi di pengadilan agama nanti itu mah haknya ya untuk perceraian itu. Kalau kesini dia laporan saja. Selesai di pengadilan agama ada laporan ke KUA nanti.
Iya, gitu. iya. Berarti kebanyakan tuh dari faktor ekonomi, Ekonomi ya, Pak? kebanyakan sekarang itu, kebanyakan itu mayoritas faktor ekonomi ya. Silahkan yang lagi Mbak. Oh ya Pak, kan tetangga saya mendapatkan kekerasan. Itu Nah, kekerasan fisik. Ya. Nah, kan kalau misalnya mau mengajukan perceraian itu ke pengadilan dulu apa ke KUA dulu? Langsung pada agama langsung. Jadi persen itu langsung ke pengadilan agama. Surat nikahnya tiba ke sana, diajuin apa saja hal-hal yang krusial ketika rumah tangga, apalagi tadi apa namanya kekerasan itu hak bagi perempuan. Ada laki-laki pada kekerasan perempuan, ada hak perempuan kalau tidak jabat lagi mengajukan ke pengadilan agama itu perceraian. Sebaliknya juga kalau perempuan ada yang apa namanya keras suaminya, biasanya suaminya dibantu menceraikan ke pengadilan agama gitu ya. Nah itu makanya hati-hati. Tadi kalau pernikahan itu harus dilandasi dengan kesabaran lah, banyak kesabaran. Insyaallah kalau kita tinggi kesabarannya, matang kesabarannya, apapun yang terjadi pernikahan akan kita akan kita tanggung lah gitu ya. Tidak temperamen, tidak kekerasan, tapi kita serahkan kepada tawakal ala Allah lah gitu ya. Tawakal ala Allah insyaallah. Makanya jaga baik-baik, jangan sampai banyak kan kejadian mereka seumur jagung gitu kan, dan ini antara seperti itu karena kekerasan, karena ekonomi, dari sesuai faktor berbagai macam faktor. Bahkan kan ada pihak ketiga gitu kan, ada pihak ketiga itu hancurkan rumah tangga kita. Seperti itulah diantaranya. Makanya hati-hati ya nanti setelah menikah itu. Banyak masalahnya berarti. Banyak masalahnya. Istilah ada hati lagi hambatan, tantangan, sabar, gangguan seperti itu kan ada saja gitu. Di pernikahan bahkan tadi harus sabar yang tinggi, kegiatan ibadah, sabar yang tinggi dengan mata, insyaallah perjalanan rumah tangga kita akan enak lah gitu kan. Yang dikatakan sakinah mawaddah warahmah itu bang mudah dikatakan, tapi untuk dijalankannya cukup lumayan, memerlukan apa namanya dunia luar biasa. Sebab tidak ada manusia itu kan menjatuhkan dua hati yang berbeda itu sudah berarti susah, agak tidak seperti berikan telapak tangan, tidak seperti makan cekek ya gitu kan, begitu makan terasa ada pedasnya gitu kan. Nah, jadi perlu kata kesabaran yang tinggi, dijalani gitu ya, saling pengertian kepada seperti itu, insyaallah. Kalau seperti itu akan jalan dengan baik kata kita gitu ya. Lagi? Bagaimana sih pandangan KUA terhadap pasangan yang memaksakan untuk menikah beda agama? Nah, itu sebetulnya kalau menurut syariat Islam ya, sekarang ada aturan juga kan berbeda agama. Tetap dalam KUA itu kalau salah satu dan beda agama tetap harus masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam baru bisa dinikahin gitu. Kalau masih berbeda agama, KUA tidak berarti pernikahan ya. Tetap harus masuk dulu agama Islam. Kalau suaminya pokoknya non muslim masuk Islam dulu baru bisa nikahkan ya. Perempuannya non muslim masuk Islam baru bisa dinikahkan seperti itu. Kalau udah terlanjur menikah gitu Pak, gimana solusinya hukumnya? Yang berbeda agama itu ada istilah Iya. pasah ya, pasah pernikahan. Itu kalau ngerti gitu, kalau pasah itu dibatalkan pernikahan dia karena selamanya kalau karena non muslim ini muslim kan sama kan zina gitu kan, itu pasah nikahnya kan, makanya istilah pasah di pasahnya diberhentikan. Tapi kalau keluarga ngerti, kalau nggak ngerti apalagi banyak materinya jalan terus bisa seperti itu ya, tidak sedikit kan, tidak sedikit. Kemudian materinya laki-laki kan banyak duitnya, perusahaannya, perempuannya awal-awalnya kan masuk Islam kayak seperti apa pura-pura. Setelah itu jadi kan maka tidak sedikit orang gitu ya, perempuan yang terbawa oleh suaminya masuk wilayah seperti itu. Makanya hati-hati, carilah pasangan kita yang sama-sama muslim ya, muslim dan muslimah, jangan sembarangan. Jangan karena lihat materi kita mau kan, apalagi dia nggak mau masuk Islam kan nggak bisa, kawan nggak bisa menikahkan seperti itu ya. Makanya untuk masih pada muda ya, carilah calon pasangan yang pertama ideal, kedua agamanya harus sama-sama dengan kita Islam. Bukan buat di dunia aja ya Pak? Iya, di kemuka dunia itu akhirat nanti. Bahkan dari kata baik sampai di surga. Usahakan
dekat sampai di surga ya. Dan bukan hanya nikmat sesaat, enak sesaat kan gitu. Ya, tidak ada gunanya ketika walaupun banyak materi tapi hanya ini sebenarnya buat apa kita kalau di akhirat nanti disiksa. Nah, alhamdulillah ya. Ya. Paling Terus ya Pak, bagaimana pandangan KUA terhadap pernikahan di luar kehamilan? Apakah KUA akan memprosesnya? ya, Alhamdulillah kan gitu. ya, jadi sambil jual nikah gitu ya. Yang gitu. Proses juga. Yang penting dia sudah mengajukan untuk pernikahan, persyaratan sudah lengkap, tetap kawan pernikahannya walaupun dia sudah hamil. Hanya status anak itu adalah anak di luar nikah seperti itu. Tetap pernikahan juga sah. Kalau gini, perempuan sudah hamil, ya terpaksa nikahkan bisa, kawan bisa menikahkan juga nggak apa-apa, boleh, tapi persyaratan harus komplit. Lengkap ya Pak. Lengkap, boleh surat nikah nanti biasa ya. Tapi status anak itu ada itu status anak luar nikah. Iya. Adapun nanti kalau bikin akte, maaf, jadi tidak surat nikah itu kan tidak dikeluarkan karena sebelum hamil. Nanti setelah hamil baru dikeluarkan surat nikah, artinya tidak kebawa lah anak yang luar nikah itu. Seperti itu. Makanya hati-hati ya. Jaga baik-baik diri kita ya, jaga baik-baik nama baik kita, orang tua kita, keluarga kita, jangan melajur nafsu lah seperti itu ya. Sebelum karena kerugiannya banyak kerugian seperti itu. Kasihan anak, jadi kita juga kayak alhamdulillah ya seperti itu, jaga baik-baik. Pagi. Oh iya Pak, apa aja sih nasihat buat anak muda yang belum menikah agar terhindar dari perceraian dan keluarganya harmonis? Ya, tadi akan ada biasa aja ada bibir perkawinan ya. Di situ nanti ada hal-hal yang disampaikan, ilmu-ilmu tentang pernikahan. Pasal nikahnya, setelah nikahnya, gitu ya. Apa namanya, sebelum nikah bagaimana, setelah nikah bagaimana, gitu ya. Nanti ada bimbingannya tentang rumah tangga. Maka nanti dikasih ada satu buku khusus yaitu untuk apa namanya, ilmu panduan pernikahan sebagai hak laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, kewajiban laki-laki bagaimana, jadi perempuan bagaimana ya, hal yang harus dijalankan bagaimana. Ada dikasih buku kalau lagi bimbingan dia. Jadi dikasih tahu dulu gitu ya Pak. Buat ya, bimbingan rumah tangga. perkawinan, seperti itu ya. Memang sebetulnya tadi nikah itu mudah, hanya sedekahnya itulah yang harus kita benar-benar kita perhatikan. Pas nikahnya itu, pas nikah itu ya. Makanya apa tadi tunggu waktu arti jangan terlalu mudah gitu menikah itu. Jangan terlalu mudah. Dewasakanlah diri kita masing-masing, insyaallah ya. Terus dewasa. Tapi pandangan orang kalau sudah dewasa kan akan berbeda dengan orang yang masih muda seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi Sob? Kalau ditanya apa gitu? Mana? Kalau misalnya kan tadi kata Bapak yang cowoknya Kristen terus ceweknya Islam, berarti cowoknya harus Masuk Islam. ya masuk Islam Islam. dulu. Tapi kalau sebaliknya gimana Pak? Yang ceweknya pindah Kristen gitu. Nah itu gimana Pak? Bisa sama. Jadi kalau Mas Uda setelah nikah pindah Kristen, Mas Uda ceweknya kayak- Kristen. Iya, jadi kayak ikut Laki-laki cowoknya. Kayak cowoknya tuh Kristen, terus ceweknya Muslim, tapi jadi Sekarang kayak terbalik. ceweknya tuh Iya, malah ikut terbalik. cowoknya. Masuk Islam dulu serta kalau laki-laki Muslim. Sekarang tadi sudah ini mungkin takdir Allah jadi nikah sama perempuan non Muslim. Makanya ada yang perempuan harus masuk Islam dulu, sama. Syaratnya harus keduanya itu ya, Pak, iya, sama. harus masuk Islam dulu. Nanti yang menikahkannya itu bisa dengan wali hakim. Andai kan tidak ada saudara laki-laki atau yang berangkat jadi wali yang Muslim di antara itu. Sebanyak Kristen bawahnya ke atasnya ke bawahnya, nah itu nanti wali hakim. Wali hakim itu oleh kepala KUA itu. Yang penting sudah ada persetujuan dari keluarganya gitu ya. Itu insyaallah bisa seperti itu. Jadi sama laki-laki non Kristen masuk Islam dulu, kalau nikah sama muslimah. Perempuan non muslim, kalau ada laki non muslim, makanya perempuan masuk Islam dulu gitu. Jadi kalau dua dasar Islam baru itu nikahkan ya, seperti itu prosesnya ya, proses seperti itu.
Baik, Sokan. Berapa lama sih akad nikah dari awal sampai Sebentar. Kami kamu sebentar. Yang lama itu serah terima. Seperti itu ya. Kalau akhir nikahnya 1 bulan juga selesai. Maka nikah ijab kabul tidak lama-lama. Dari orang tuanya ya aduh saya nikahkan kau pada putri anu kebabut saya dengan sekian dan tunai saya terima nikah pada ini ketempat dengan sekian dan pemberi coba ikan dengan satu berminta berapa detik seperti itu sah itu kan ijab kabulnya lama ijab kabul sebetulnya yang lama penyerahannya penyerahannya penerimaannya simbolisnya dan itu yang paling lama sebetulnya paling ada lengser gitu itu yang lama kan Belum nyawer ya Pak. Aduh. akan kamu sebentar ya. Subhanallah ya begitulah agama Islam ya mudah sekali Mudah sekali. dengan sebentar tapi akan sah dengan kalimat ijab kabul yang baik yang sah sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi suami istri yang tidak haram akan menjadi halal luar biasa kan Luar biasa. seperti itu indah kan Islam itu subhanallah Islam itu indah ya segala mudah Allah tidak menyusahkan pada hamba-Nya la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu kan Allah itu selalu memudahkan pada hamba-Nya tidak ada menyusahkan mereka sangat mudah sebenarnya mudah kalau pulang ke negeri jauh ada di sana bisa diwakilkan kemudian dengan siapa yang di sini luar biasa pokoknya tidak yang susah Sangat mudah berarti ya Pak. makanya Islam itu mudah ya Islam itu mudah Islam itu indah ya pernikahan mudah sebetulnya pas nikah itu ya harus kita perhatikan ya tanggung jawab yang tinggi lah gitu kan setelah pas nikah harus itu kan laki-laki dari sebagai seorang pemimpin istri pimpin nanti punya anak pimpin kepada kita arahkan ke jalan Allah kan seperti itu Insya Allah perjalanannya yang agak gitu ya Insya Allah apa ada lagi Iya. biayanya berapa? murah Kalau di KUA hanya 600.000 ya yang mahal Iya. 600.000 nikah bayar terus ke negara 600.000. 600.000 masuk langsung ke negara ke sana di sortir bank cukup 600.000 ya nikah mah yang mahal itu biaya yang lainnya mahar mah terserah itu beberapa pun ya mau sedikit mau banyak tergantung kemampuan laki-laki cari suami yang mahal mah sewa tenda aja panas banget aja panggung ada sebagainya paling ada dangdutannya itu yang mahal sebetulnya nikah itu murah ya nikahnya 600 cukup sejak 600.000 ya sampai di stopkan ke negara langsung ke sana ya itu bisa dapat surat nikah itu nanti kan seperti itu ya ada lagi Udah. Udah? Mungkin itu aja Bapak pertanyaan dari kami. Sangat menarik sekali ternyata. Jadi nambah ilmu buat kita ke depannya. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi wawasan ya Iya. keilmuan tentang pernikahan. Iya. Ya. Jadi punya bekal gitu Bapak pengetahuan tentang itu. Jadi kita tuh harus mempersiapkan sebaik-baiknya buat nikah. Subhanallah. Udah aja gitu ya. Ya. Mau pamitan Bapak. Ya boleh. Terima kasih banyak udah menyita waktunya. Seharusnya apa sih KU itu tutup jam 4 ya, ini udah lebih dari jam 4. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga apa ya, semoga menjadi amal kebaikan dan semoga kami bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Iya siap. Kapanpun saya siap terima ya. Iya, terima kasih Bapak. Dimanapun boleh. Syukur ya, terima kasih. Terima kasih Ya. kembali Bapak. Ya. Ya, Sampaikanlah apa namanya cita-cita kalian, cita-cita yang indah, yang tinggi, yang sukses ya nanti ke depan. Jadi ada si muda-muda nikah, si muda-muda silakan jangan dulu nikah ya, tunggu aja dulu. Harus sudah mapan kita nikah. Benar. Usahakan. Kalau mau terburu-buru boleh, itu terserahnya. Kalau asal siap gitu ya Pak. asal siap aja gitu. Iya. Itulah ya jodoh ya Allah yang Iya. tahu.
mengatur segala urusan perusahaan seperti itu. Semua istri dapat laki-laki yang soleh, laki-laki dapat istri yang solihah, itu yang diharapkan. Iya. Subhanallah, Masya Allah. Keturunan solihah itu indah kan tuh. Indah ya Pak, Insya Allah. Ya, cukup. Mau tutup aja Bapak ya? Boleh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lihat ini susuran di sini ya, di depannya. Seperti ini nih. Nah, Dari atas sampai dulu. iya, Bapak ya? iya, betul. Bapak. Sok silakan. Ada kepala, ada mata usaha, ada penghulu, ada penduduk, ada zakat wakaf dan disabru ya. Oh ini kita yaitu zakat wakaf disabru ya. Jurusan naon ieu? Apa Seperti masuk dulu ini Bapak. kalau pagi ini yang satu ini Apa itu Bapak? nama Pak Haji Kejulu. Oh itu. Soda. Tugasnya itu buat apa Bapak? Seperti apa? Pak Haji itu tugas luar dari kantor dari luar apapun apa namanya ya benar-benar masyarakat Islam. Ya di dalam juga pun selalu siapa gitu. Makanya saja di lintas sektoral gitu. Dengan jabat, dengan pemerintahan, saya Bapak maaf, kami belum sempat foto itu. Bapak Oh, boleh. mau foto itu boleh? Boleh. Yang di dalam. boleh.